Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Ngenet, yaitu segala sesuatu tentang dunia internet. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah keyword atau kata kunci yang berkaitan dengan visitor. Sebelum lebih jauh, maka jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen jika ada pertanyaan terkait dengan dunia blogging ya. Ini website kami, salah satu website kami yang selalu dijadikan contoh ya. Kami tidak mencantumkan website lain untuk contoh karena bagaimanapun ini juga beresiko. Berkaitan dengan visitor, tentu kita sudah paham bahwasanya website itu nyawanya adalah visitor ya. Ini traffic visitor. Kalau nggak ada visitor, pendapatan juga sulit. Kalau misalkan Anda bertahun-tahun nulis visitornya 300 saja ya, untuk menarik iklan susah, untuk mendapatkan AdSense juga sedikit dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu kita akan membahas tentang keyword yang mampu mendatangkan visitor untuk blogger seperti kita yang personal ya. Ingat, personal. Banyak orang yang menyebut keyword ini adalah golden keyword atau kata kunci yang paling berharga lah, kata kunci emas untuk blogger ya. Kenapa dikatakan kata kunci emas? Karena peluangnya masih bisa masuk dan kemudian visitornya banyak. Nah, keyword ini terbagi klasifikasinya ya secara umum lah. Beberapa video saya juga bahas, yaitu 1000 sampai 10.000 pencarian ya. Ini volume pencarian dalam sebulan. Ini kami ambil dari Google Keyword ini. Google Keyword Planner. Dia selalu menampilkan seperti ini, penelusuran per bulan rata-rata. Nah, ada yang 1000 sampai 10.000 biasanya ditampilkan dengan 10k ya, kilo. Atau 100 sampai 1000 atau 10 sampai 100 atau 0 sampai 10 dalam satu bulan. Ingat, dalam satu bulan. Jadi satu harinya kalau ini bisa rata-rata 300 bisa satu hari rata-rata, atau minimal kita dapat 100 lah. Kalau ini bisa rata-rata 30 atau justru rata-rata di angka 30 ya, 30. Kalau ini 3 satu hari rata-rata ya. Kalau ini kadang-kadang 1, kadang-kadang 0. Nah, kalau bagi Anda yang merasa sudah bisa dan juga websitenya sudah matang, kata kunci emas itu ada di sini ya, 100 sampai 1000. Kenapa kok tidak di sini? Ini sangat sulit. Kenapa saya katakan sangat sulit? Ada satu faktor yang blogger seperti kita, di mana itu personal, itu tidak bisa memilikinya atau sangat sulit untuk memilikinya, yaitu jumlah visitor yang sangat banyak dari website kita. Jadi salah satu modal untuk tampil di halaman pertama itu kan website kita sudah punya visitor yang sangat banyak. Tidak hanya kata kunci ya, ingat, tidak hanya kata kunci. Sekarang Google sangat kompleks. Anda bisa lihat update algoritma Google yang video yang sudah kami buat. Jadi kalau kita masuk di sini sangat sulit sekali. Mungkin Anda menggunakan backlink banyak dan lain sebagainya, tapi satu faktor yang kita tidak punya adalah kita tidak memiliki website yang visitornya sampai puluhan ribu. Kita nggak punya itu. Jadi untuk mendukung itu sulit. Nah, ada kemungkinan di mana di 100 sampai 1000. Walaupun kategorinya masih sulit ya, pesaingnya masih banyak. Tapi paling tidak Anda masuk di sini. 100 sampai 1000. Ya, nanti Anda cari ya di Google Keyword Planner yang volumenya 100 sampai 1000 yang mana sesuai dengan list Anda.
Kalau mengikuti jumlah kata atau frasa ini 3 kata sampai 4 kata lah. Kalau saran kami yang 3 kata ya. 2 kata itu sulit sekali. Contoh misalkan mobil bagus, wah itu sudah dimakan sama website-website mapan besar itu. Kalau kita sebagai blogger ya susah. Kita masuk di 3 kata saja atau 4 kata lah, yang ramai gitu tapi 4 kata. Kita masuk di sini ya. 3 kata contohnya mobil bagus 2002 itu 3 kata. Walaupun terkotak dengan satu waktu tapi ya nggak masalah. Kemudian misalkan motor Honda Irit misalkan seperti itu 3 kata. Mengapa keyword ini penting? Pertama, visitornya sangat stabil ya. Setiap hari akan mendatangkan visitor. Yang kedua, visitornya juga banyak karena tadi volumenya 100 sampai 1000. Nah, kemudian bisa menjadi pilar konten yang menuju konten lain. Jadi dari satu konten itu nanti ada link ke konten-konten lain. Saya contohkan ya. Ini website kami. Ada beberapa artikel yang kami sasar dengan golden keyword itu atau kata kunci yang cukup berharga. Nah ini diantaranya adalah 1, 2, 3, 4 lah, 5 ya, beberapa lah ya. Kami menyasar di kata kunci itu. Perlu diingat, niche pasar modal itu niche yang sangat sulit karena pesaingnya itu website-website besar semuanya ya. Nah ini kami masuk di sini. Salah satunya adalah prospek saham SLIS ke depan ya. Ini dalam sehari kita kemarin, ini saya review kemarin ya, itu mendapatkan visitor 32. Nah kalau setiap hari mendapatkan visitor antara 20 sampai 30 itu sudah sangat bagus satu artikel ya. Nah dan ini continue, tidak apa namanya, sekarang 30 besok 0, tidak seperti itu. Itu enaknya. Kemudian kalau misalkan seperti ini, Anda bisa menjadikan bekal untuk masuk ke konten yang lain. Ya, kan orang udah datang tuh ke website kita dengan konten yang ini. Nah, nantinya dari sini kita masuk ke konten-konten yang lain. Ini kan ada link internalnya. Ada saham CSI, ada saham Toto. Kemudian ada saham apa lagi nih? Ya ada internal link lah. Nah ini juga ada linknya. Jadi menuju konten-konten yang lain sehingga konten ini mengundang orang untuk membaca beberapa konten. Itulah makanya kalau Anda misalkan tidak memilih konten yang demikian, mendapatkan visitor banyak susah. Kita cek di Google ya. Saya ketik 3 kata prospek saham SLIS. Nah ini Google page 1 halaman pertama. Ini Anda bisa lihat, ini halaman pertama. Punya kami masuk di nomor 2 lah setelah CNBC. Ya lumayan. Makanya dapat visitor jumlahnya 30 tadi. Dicek 2 kata saham SLIS. Ya. Punya kami kalah. Nggak ada. Kalahnya sama siapa? Lihat aja nih, Kontan, CNBC, IDN Finansial, Liputan 6, website resmi daripada perusahaan SLIS. Kemudian Selis, mohon maaf ya. Ini kemudian bisnis.com, IDX Channel. Punya kami di halaman berapa? Halaman 2. Halaman 2 di nomor pertama. Ya karena 2 kata memang susah. Makanya kami menyasar di kata kunci 3 kata ya. Yang berikutnya analisa saham SLIS 3 kata. Punya kami masih muncul di sini. Nah, ini jadinya ya cukup bisa untuk mengundang konten yang jumlahnya sekian.
Nah, paling tidak Anda memiliki rasio yang demikian. Ya, antara kata kunci yang sulit, sedang, dan mudah. Ya, ini sulit yaitu 100 sampai 1000, sedang yaitu 10 sampai 100, mudah yaitu 0 sampai 10. Kalau website Anda baru, ya, website Anda baru, ingat website Anda baru, maka Anda ikuti rasio ini. Maksudnya bagaimana? Kata kunci yang sulit nulis 1, yang sedang nulisnya 5, yang mudah nulisnya 10. Karena website baru itu baru mengenalkan ke Google. Jadi pakai kata kunci yang mudah aja. Ini lebih banyak porsinya. Kalau website Anda sudah mulai ada visitor, sekali lagi mulai ada visitor, ini yang diperkecil. Nah, kita mulai nulis yang sedang 5, yang mudah 5. Jadi yang mudah diperkecil. Kalau website Anda sudah mulai banyak visitornya karena ada kekuatan ya di Google kita. Nah, porsinya semakin diseringkan ya. Jadi yang sulit 1, yang sedang 3, yang mudah 3. Jadi kalau misalkan Anda ini kan nulis 16 tulisan, yang sulit 1. Kalau ini nulis 7 tulisan, yang sulit 1. Jadi lebih sering nanti nulis yang sulitnya. Kalau Anda websitenya sudah memiliki visitor lebih banyak ya, lebih banyak, maka Anda setiap pekan misalkan tiga artikel update-nya, maka yang sulit 1, yang sedang 1, yang mudah 1. Kalau Anda bertanya, saya di posisi mana sekarang? Kalau saya berada di posisi masih yang inilah ya, masih yang ini, karena saya sistemnya sistem natural ya. Jadi banyak nulis gitu aja, nanti visitornya semakin banyak. Ya, saya perlahan-lahan nanti akan menuju ke sini nantinya. Bahkan kalau website Anda sudah sangat banyak visitornya, ini dihilangkan. Kata kunci yang mudah nggak usah Anda tulis. Anda nulis yang sulit dan sedang. Nah, ini salah satu kunci bagaimana Anda mendapatkan visitor yang cukup banyak nantinya dalam satu hari. Jadi kalau Anda pernah melihat website kami, Google AdSense kami, salah satu jumlah visitornya sampai 8.000, 10.000 satu hari, itu ya kami menggunakan strategi ini. Jadi seperti itu ya. Bagi Anda yang agak bingung memahami apa yang kami sampaikan, bisa melihat terlebih dahulu konten-konten kami yang lain ya, yang dasar terkait dengan kata kunci, agar bisa mendapatkan pemahaman yang lebih bagus. Tetap semangat, jangan putus asa, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen bagi Anda yang ingin bertanya. Sampai ketemu lagi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.